Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu pada materi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun sebelum ini kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan materi pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam diklat PKP umat kepala madrasah se-Sumatera Utara. Tak lupa salawat barangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tentu Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Baik, materi kita hari ini berbicara tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sesuai dengan amanat konstitusi tentang hakikat dan tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Untuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka di sekolah ataupun madrasah diperlukan guru yang profesional. Nah, dalam rangka pembinaan untuk menjadi guru yang profesional, maka diperlukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB. Adapun tujuan PKB yang pertama, untuk memfasilitasi guru supaya terus memutakhirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. Yang kedua, memotivasi guru agar memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang ketiga, untuk mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru. Nah, ini ada skema pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dimulai dari guru CPNS menjadi guru PNS 100%. Bisa kita lihat di sini. Pengembangan profesi guru dapat menjadi guru pembina, pengawas ataupun kepala sekolah. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bergradasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya dapat diberikan angka kredit. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya.
Jadi PKB dilakukan terus-menerus. PKB berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru. Adapun yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan PKB seperti berikut ini. Analisis kebutuhan guru dilakukan di sekolah oleh guru. Kegiatan dilaksanakan oleh guru sekolah, KKG atau MGMP, LPMP atau pihak lain. Pembina guru harus menggali sebanyak-banyaknya informasi kebutuhan PKB. Kegiatan PKB melibatkan guru secara aktif. Mengingat jumlah guru, keterbatasan dana dan fasilitas, keadaan geografis, sedapat mungkin PKB diadakan di sekitar sekolah. Adapun penghubungan pengembangan profesi dan kenaikan pangkat guru diawali dari pelatihan supaya diharapkan kinerja dapat berubah dan juga mendapatkan pengalaman lain. Hubungannya dengan masa depan dapat naik pangkat dan kinerja dapat dievaluasi. Seandainya tidak meningkat kinerjanya, maka tidak dapat naik pangkat. Nah, di mana PKB dilakukan? PKB di sekolah ataupun antar sekolah. Jadi di KKG ataupun di MGMP. Kemudian relevan dengan aktivitas guru, meningkatkan kemandirian guru dan sekolah. Kemudian mengurangi dampak negatif seperti guru sering meninggalkan sekolah. Kemudian keterbatasan dana dan dampak pada lingkungan. Jadi tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi di sekolah, terutama pengembangan penguasaan materi. Jadi PKB dapat dilakukan di luar sekolah. Nah, komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan pasal 11 ayat C Permendag PAN nomor dan RB nomor 16 tahun 2009 bahwa PKB meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Adapun macam dan jenis kegiatan PKB, yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovatif. Untuk pengembangan diri adalah upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Kegiatan kolektif guru meliputi kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru untuk penyusunan kelompok kurikulum ataupun pembelajaran. Pembahas atau peserta pada seminar, diskusi panel, dan pertemuan ilmiah lainnya. Kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Adapun publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk buku, jurnal, modul ataupun diktat, dan sejenisnya yang memenuhi kriteria ilmiah sebagai bentuk kontribusi guru terhadap pengembangan dunia pendidikan.
Presentasi pada forum ilmiah dapat sebagai pemerasaran ataupun narasumber dalam seminar, lokakarya ilmiah, kolokium, ataupun diskusi ilmiah. Adapun publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif di bidang pendidikan formal meliputi karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya. Yang kedua, tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Untuk publikasi buku teks pelajaran ataupun buku pengayaan maupun pedoman guru, yang pertama, pembuatan buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul. Yang kedua, pembuatan modul ataupun diktat pembelajaran per semester yang digunakan. Yang ketiga, pembuatan buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Jenis karya inovatif: pertama, penemuan teknologi tepat guna. Kedua, penemuan ataupun penciptaan ataupun pengembangan karya seni. Yang ketiga, pembuatan ataupun pemodifikasian alat pelajaran. Yang keempat, penyusunan standar ataupun pedoman soal. Sumber materi PKB adalah materi yang dikembangkan dalam rangka program bermutu. Dan juga dikembangkan selain untuk program bermutu, misalnya dengan alamat http://www.yahoo.com P4TK ebook P4TK Matematika Organization. Nah, ini jabatan fungsional guru terdiri atas guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, ini kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Selanjutnya, ini ada jabatan, pangkat, golongan ruang, dan persyaratan angka kreditnya. Selanjutnya, ini ada angka kredit yang diperlukan untuk pengembangan karir. Khusus untuk golongan 3A ke golongan 3B, itu dipersyaratkan pengembangan diri dan tidak perlu karya ilmiah maupun karya inovatif. Jadi karya ilmiah dimulai dari golongan 3B. Sedangkan untuk kenaikan pangkat jabatan dari 4J ke 4D itu diharuskan presentasi ilmiah. Unsur utama meliputi pendidikan formal dan diklat, pembelajaran ataupun pembimbingan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sedangkan unsur penunjang itu diperoleh dari gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Kemudian memperoleh penghargaan ataupun tanda jasa, dan juga melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, ini tahapan pelaksanaan PKB. Selanjutnya, peran individu dalam pelaksanaan PKB dapat sebagai koordinator PKB di sekolah maupun di kabupaten.
Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam kami ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita ini seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.